Streaming short series RCTI Plus gratis. Iya, jadi lagi nggak ada driver dan istri tiba-tiba bilang gini, aduh besok aku syuting, terus aku minta anterin siapa ya, dia bilang gitu kan. Karena mungkin tadinya dia nggak mau ngebebanin suaminya ya, takut juga capek apa segala macam. Terus aku bilang aja, ya udah kan ada aku yang anterin aja gitu. Dia langsung gini, oh masya Allah, kata dia gitu, dia senang banget. Kamu kayak nggak pernah aku gitu, karena udah lama gitu juga sih ya soalnya. Iya karena sayang, kan ya. biasanya berangkat masing-masing kan, gitu. Terus juga kemarin karena dia juga capek banget, karena kan kita habis umroh kan syuting terus. Alhamdulillah. Nah terus abis itu aku pikir kayak nggak enak kalau ngerepotin dia kan, pagi-pagi lagi nih gitu kan. Sempet sakit kepala juga semalam. Iya gitu, terus tapi alhamdulillahnya dianterin jadi makin semangat. Berapa lama nggak dianterin sama? Udah berapa lama Udah berapa lama banget. Kamu tuh nyetir sendiri kan udah nggak, dari sakit itu Aku nggak pernah nyetir sendiri nggak lagi. pernah nyetir sendiri, udah lumayan lama sih. Terus untuk Paling deket-deket rumah ya. Iya. Terus untuk selama Virus ngebawain program acara ini, dan ini juga pertama kalinya Iya, aku datang juga. pertama kali. Jadi makanya pas istri minta temenin, sebenarnya dia nggak minta temenin sih ya. Enggak, Awalnya aku nggak minta temenin. Nggak minta, tapi Nggak minta kamu sendiri yang pengen nemenin. Iyalah, aku takut kamu kenapa-napa. Bapak bagaimana kondisinya, kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masya Allah. Ya sempat kecapean sedikit juga kemarin pulang ini, terus langsung aktivitas. Sempat sakit kepala juga semalam, tapi alhamdulillah udah enakan juga. Tapi selama di sana, selama ibadah, iya alhamdulillah senang banget sehat. Karena kaget sih, seminggu sebelum aku umroh aku nggak bisa jalan 3 hari. Sakit lagi ya sayang ya. Aku sampai berpikir, ya Allah kenapa ya, apa aku nggak boleh berangkat atau aku nggak diizinkan untuk datang dulu ke rumahmu apa segala macam. Tapi aku pengen banget gitu datang. Alhamdulillah pelan-pelan sembuh dan di sana masya Allah tabarakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak sakit sama sekali. Bahkan kuat gendong anak-anak, tawaf. Terus selama perjalanan ibadah di sana kayak Allah kasih sehat, jadi kayak lancar ibadahnya semua, masya Allah, senang banget. Itu salah satu bentuk kebesaran Allah juga nggak sih, ternyata diberi sehat dan kuat gitu. Iya, ngerasa banget itu kayak Allah maha besar banget ya sayang. Dan di sana pun aku juga minta, ya Allah sehat dong. Aku pengen ibadah, jangan sampai ibadah aku keganggu apa segala macam. Aku datang karena ingin ibadah ke sini gitu. Masya Allah dikasih sehat. Punggungnya aja sih, itu memang dipakai buat pilates aja gitu. Terus juga harus tegap jalannya kayak gitu-gitu. Terus di sana juga masih ada obat yang harus diminum ya? Gak minum obat sama Nggak sekali di minum sana, obatnya alhamdulillah sama sekali, baik-baik aja. alhamdulillah. Gak ngomong-ngomong, pas ternyata mau pulang kan aku biasa pulang taruh-taruhin dulu nih buat di pesawat. Lah, kok obatnya masih utuh, banyak yang masih utuh gitu. Ternyata dia nggak minum. Enggak, karena aku bilang, ya Allah aku pengen sembuh. Aku minta kebesaranmu, aku gak mau minum obat di sini. Karena katanya kalau datang ke sini doa-doa dikabulkan. Aku berharap kayak gitu. Jadi aku minta sembuh, aku gak mau minum obat lagi gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Maksudnya semoga terus bertahan seperti ini. Boleh disebut hatinya juga, kita lihat perjuangannya Hajar Aswad bagaimana? Oh ya, masya Allah, tabarakallah ya. Pastinya kalau Allah nggak mengizinkan kan itu nggak akan terjadi gitu. Jadi waktu sebelum ke Hajar Aswad itu sempat berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang aku diizinkan untuk bisa mencium Hajar Aswad, maka mudahkan gitu. Karena aku kan nggak mau sampai menyakiti siapapun gitu. Dan kalau sampai ternyata berat banget dan sampai terlempar juga aku nggak mau. Nah terus waktu itu aku izin lah sama suami aku, minta ridhonya boleh nggak nyium gitu kan. Terus alhamdulillah suami ngizinin dan mendampingi, ayo aku temenin gitu kan. Jadi di belakang Sony itu jagain aku gini kan. Jadi aku bener dijagain, dan depan tuh ada depan tuh Abang Fas ya. Abang Fas jadi megang gini, aku jadi di tengah-tengah gitu. Alhamdulillah. Terus juga ada beberapa teman-teman kita juga ya sayang yang kebetulan mau cium juga ya. Gitu. Jadi terus akhirnya maju ke depan, nyoba berdoa aja ikhlas gitu, kayak yang nggak apa namanya, pokoknya aku harus nyampe sana, nggak kayak kalau memang Allah ridhoi, Allah izinkan pasti bisa nyium. Terus suaminya juga Sony juga bilang, pokoknya kalau Allah ridhoi, Allah ikhlas, Allah izinkan pasti kamu bisa nyium gitu. Aku bantu gitu kan.
Udah akhirnya maju. Alhamdulillah nggak kelempar. Biasanya kan orang kelempar kanan kiri kan, kelempar harus ngulang lagi dari awal gitu. Karena kebanyakan dari mereka kan kayak nggak tahu ya, keras banget gitu ya, Iya kasar kan, banget. besar kebetulan kan memang besar orangnya. Tapi alhamdulillahnya tuh di sana nggak ada yang pakai kekerasan fisik sih. Jadi karena niatnya sama-sama dari seluruh dunia di sana, memang niatnya adalah ibadah. Iya. Jadi nggak ada yang ketakutan yang mungkin orang belum pernah berangkat. Kayak ada pelecehan seksual, nggak mungkin jauh-jauh orang datang Kayaknya ibadah. mereka nggak ada kepikiran. Iya, datang jauh-jauh ibadah ke tanah suci, sayang banget dinodai dengan hal-hal seperti itu. Dan yang aku rasain, suami dan anak-anak, selama kita di sana, sampai kita mencium Hajar Aswad, aku cium sholat di Hijr Ismail pun, sampai di pintu Ka'bah juga, kamu nggak ada juga ya sayang, melakukan ada tindak kekerasan tuh nggak ada. Jadi mengalir aja, jadi kalau berdesakan ya sudah pasti harus seperti itu. Kita kan ibaratnya bukan rajanya Arab ya, gitu yang bisa cium gitu aja. Jadi ya memang harus mengikuti aturan yang ada gitu. Dan menurut aku tuh ibaratnya challenging-nya tuh kayak pada saat abis nyium tuh kayak puas juga ya sayang. Alhamdulillah bisa melakukan sunnah. Karena kan sunnah yang dilakukan Ya, Rasulullah ya, jadi kita juga betul. pengen yang Rasulullah lakuin, kita coba lakuin. Karena kan memang haji dan umroh kan memang ibadah fisik juga ya, menggunakan fisik. Karena umroh ketika tawaf pun kita harus berdesak-desakan, Iya, benar. berhadapan dengan banyak orang yang juga mempunyai niat yang sama. Ya itulah tantangannya, dan makanya bisa dibilang ibadah yang butuh fisik juga gitu. Iya benar. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya meskipun kayak awalnya aku mikir bisa nggak ya kondisi badan aku kayak gini, nggak bisa. Nggak Segala macam. sakit Kuat sama segala sekali, macam. bahkan ngejagain istri sama anak-anaknya luar biasa, Masya Allah. Pas tawaf juga kan kita bergandengan tangan, terus di saat anak-anak kita tuh sebenarnya nggak rewel, nggak minta gendong, tapi Sony menggendong itu supaya anaknya melihat Ka'bah gitu. Karena kalau dia jalan dia nggak akan kelihatan karena ketutup yang Kasihan lain. kan, dia pengen lihat, selama ini kan cuma di TV atau cuma di sajadah, tapi ini akhirnya bisa melihat langsung tuh, oh ini loh rumahnya Allah gitu. Jadi kayak ngajak anak-anak liburan dengan sesuatu hal yang bersejarah Biar bisa Islam. merasakan nikmatnya ibadah juga ya. Betul, jadi ada nilai spiritualnya juga. Terus juga sama Allah benar-benar diberikan kemudahan, kita sama-sama gak ada mengalami apapun. Hajar Aswad tuh kan orang susah banget, bahkan ada yang katanya yang sampai gue nggak bisa nyium gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih mudah, kayak magnet, ketarik ke depan, ketarik nyampe. Bahkan kita kaget ya sayang, pas di video itu ada laki-laki yang mau cium, tapi ada laki-laki yang beginiin kepalanya dia di saat aku di dalam, jadi nggak ada yang narik gitu. Dan itu Biasanya orang kan lain. ditarik-tarik kan, nggak boleh, oh tarik-tarik gitu kamu berebutan, ini enggak gitu. Jadi kayak dikasih kemudahan sama Allah sampai aku menarik kepalaku sendiri, selesai. Habis itu keluarnya juga mudah ya sayangnya, Makanya aku alhamdulillah. jagain dari belakang kepalanya, pas aku lihat ada peluang langsung aku masukin kepalanya Pak Iris ke dalam situ. Jadi waktu pas aku nyium tuh kepala aku nyium, Sony tuh ngejagain kepalaku dari belakang, terus dia kayak langsung pokoknya dijagain sampai aku bener-bener aku narik kepalaku sendiri. Alhamdulillahnya baru abis itu keluarnya langsung enak ya sayangnya, Iya. lega gitu, kayak Lega happy. dan kayak ini menurut aku menyenangkan ya, karena bareng istri itu kayak sesuatu yang luar biasa. Jadi bisa dibilang apa ya, kita berdua tuh berjuang banget gitu untuk bisa sampai ke situ, berjuang untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah gitu. Dan akhirnya selama kita berjuang itu sama-sama untuk mencium Hajar Aswad itu, ketika kesampaian itu kayak saya rasanya lega banget, happy banget. Di antara mungkin ribuan orang yang datang yang pengen ke satu tempat yang sama, kita jadi salah satu orang yang dapat kesempatan. Itu kan kayak sesuatu yang ya Allah terima kasih banget gitu, dan sama-sama gitu berdua Sama-sama, gitu. keluarga juga. Ini pertama kali formasi lengkap. Iya, Pertama kali juga bareng sama Sony, Iya. karena kan dulu umrohnya zaman Sony belum sama aku, belum kenal aku. Nah kalau aku waktu itu mau diajak nikah Sony, tapi minta dulu nggak jawab untuk minta doa sama Allah di sana, dikasih jawaban gitu. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jawaban juga, pengen banget ke situ sama pasangan hidupku dan anakku, dan dikabulkan Allah gitu di sana. Bersyukur, happy, dikasih kemudahan. Terus juga waktu di Raudhoh juga Sony juga dikasih kemudahan Allah juga, dikasih waktunya pas waktu sholat, jadi lama di Raudhohnya bisa berdoa puas. Iya, jadi pas giliran aku di dalam azan maghrib
Ya Allah, itu nggak Jadi boleh enak masuk banget. lagi, orang nggak boleh keluar lagi Lihat kita. azan Jadi aku juga ya, selama Sayang. azan di situ, pertama kalinya ngeliat Bilalnya, pertama kalinya ngeliat Imam Masjid Nabawinya juga. Terus sholat berjamaah cuma beda berapa saf doang. Waduh, Deket itu kalau senangis-nangisnya. Sholat bener-bener di sebelah makam Rasulullah, di dalam raudhah, minta doa sebanyak-banyaknya, kayak ya Allah puas banget nih, terima kasih ya Allah Iya. gitu. Di saat mungkin ada beberapa orang yang dapat kesempatannya cuma yang harus masuk 5 menit gantian, 5 menit gantian. Iya benar, ada yang Aduh kayak ya gitu. Allah, terima kasih Memang makanya. kita tuh di sana banyak keajaiban sih ya sayang. Iya, Dan apalagi kan di sana itu kan masuk sekarang pakai aplikasi. Kalau kita nggak terdaftar aja kita nggak bisa masuk, cuma bisa di pelatarannya Raudhah aja gitu. Alhamdulillah banyak kemudahan, bahkan di hari pertama aku datang itu kan aku tahajud di situ sama sholat subuh di masjid. Terus tiba-tiba kayak ngomong ngeliatin Masjid Nabawi itu kayak, "Ih, ya Allah ya Rasulullah, aku udah datang ke sini, aku kangen, aku rindu. Boleh nggak sih kalau masuknya tuh nggak cuma sekali gitu, kayak ngobrol curhat aja gitu. Bisa nggak sih dikasih mudah, nggak dipersulit, terus bisa sering masuknya gitu, bisa doa sepuasnya." Tiba-tiba begitu keluar dari masjid, aku nggak, jadi ada obat yang dititipin dari Jakarta sama teman aku untuk dikasihin ke salah satu temennya yang di sana. Terus aku kasih obat itu setelah keluar dari masjid. Pas aku kasih, tiba-tiba dia bilang gini, "Mau ke Raudhah nggak?" Katanya gitu. Padahal itu belum giliran kan, karena kalau dari travel ada jadwalnya kan. Ya mau, aku bilang gitu kan. Terus yaudah kalau mau ke Raudhah yuk sekarang gitu kan. Terus akhirnya aku ngikutin, yaudah aku samperin di pintunya Raudhah itu. Terus tiba-tiba aku dipegang, tanganku kenceng. Itu aku bener-bener ngerasain seumur hidup yang masuk ke Raudhah itu gak ngantri lama, yang lewatin orang-orang, udah gitu Askari ya namanya. Apa yang perempuannya, Askar perempuannya itu pengaman-pengaman perempuannya itu nggak ada yang menghalau aku. Jadi mereka cuma ngeliatin doang. Set 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 gitu. Aku lewat, aku bisa paling depan di Raudhah. Terus aku bisa sholat di tiang Taubat, aku bisa sholat di tiang Aisyah, terus aku bisa ngeliat makam Rasulullah. Bahkan beruntung banget, jadi waktu pas aku lagi mau foto, biasanya kan ada apa tuh sayang, banner putih ya, ditutupin kalau perempuan. Kalau kamu kan bisa langsung Itunya gitu. makam Rasulullah. Makam Rasulullahnya ditutupin banner putih. Bukan banner. Apa sih itu? Bukan banner, apa sih? Spanduk ya, kain. Banner Bukan kan ada kain. iklan di situ. Bukan kain. Ada bukan kain putih, kain putih. Tapi bukan kain. Gak tahu dia apa, pokoknya putih, warna putih. Ya, tirai putih. Ada tirai putih gitu kan ditutupin. Nah, pas aku lagi mau foto itu pas banget sih bannernya itu. Kok banner lagi? Kayak pas banget si tirai, bukan tirai ya, apa pokoknya pembatasnya itu, pembatas putih itu pas dia tuh pas jatuh. Jadi kelihatan, aku sampai bisa foto dan benar-benar terlihat makamnya Rasulullah gitu. Jadi dan masya Allah tabarakallahnya, berdoa di sana itu kemarin bisa masuk 3 kali, berdoa sampai aku selesai, aku nggak diusir. Terus aku, dan baiknya lagi bisa kita dapat foto-foto ya sayang, video-video dari ada beberapa orang yang mengirimkan kayak foto masuk Hijir Ismail. Kan dalam hati gini, duh coba aja ada yang motoin gitu dalam hati, enak banget nih bisa jadi dokumentasi Karena mengenang. dia kan sendiri nggak sama rombongannya. Iya kan nggak boleh. Perempuan, cowok-cowok Iya. kan dipisah gitu. Hijir Ismail tuh perempuan laki-laki. Terus tiba-tiba kayak ngayal, kalau ada foto enak banget nih gitu-gitu, kayak namanya perempuan ya, kayak pengen banget punya dokumentasi sejarah, kayak yang ngerasa bahwa ya udah diundang sama Allah ke sini gitu kan. Tahu-taunya siangnya ya sayang, aku bilang ke kamu ya, Seng, ini ada yang DM aku, masa ngasih video aku masuk Hijir Ismail, lagi sholat sama berdoa tuh ada yang ngasih gitu. Terus di Raudhah, Indonesia juga ya. iya ini orang Indonesia juga. Terus di Raudhah juga gitu, pas aku lagi sholat apanya baik banget, orang yang nganterin itu tuh pada nggak kenal, di videoin, difotoin, terus baru lahir dari situ, Kak nomor teleponnya berapa, ntar aku kirim gitu. Jadi baru kenal di situ. Jadi masya Allah luar biasa, Allah kasih kemudahan. Terus Sony juga bisa berjalan bersama Fas sambil waktu itu apa sejarah-sejarah ya sayang? Iya, ngeliat makam Rasulullah apa. Yang itu yang kamu jauh-jauh itu loh, yang pergi sampai kuat banget. Aku sampai gini, aku aja udah, waduh ini jauh banget karena panasnya kan 42 derajat. Terus dia masih jalan terus sama Abang Fas.
ke apa tuh sayang namanya yang pelataran-pelataran Iya, itu. Masjid Kan ada Nabawi, ke makam-makam. ya, Kalau makam-makam kan cuma boleh ke laki-laki ya. Baki apa segala Baki. macam. Terus Ini ada kisah spiritualnya juga nggak sih, cerita nggak ke apa sayang? Dia pokoknya itu pertama kalinya dia juga sama ya, kalau aku dulu pernah nyium Ka'bah, dia pertama kalinya dia juga nyium Ka'bah karena aku temenin banget. Terus dia lebih ke ini sayang, yang dia aduh aku kuat nggak ya, aku nggak kuat nih takutnya Sakit, gitu. sakit. Dia jadi sebelum berangkat Sebelum- tuh sebelum sempat aku gak enak umroh, badan. Ya sayangnya. Iya, sebelum nggak enak badan. Terus di sana tuh dia kayak ngerasa, aduh aku kuat umroh nggak ya Dad, aku segala macamnya aku takut nggak kuat. Bener tiba-tiba dia dikasih kayak lemes lah dulu awalnya kakinya segala macam. Ayo abang nggak boleh gitu, abang minta maaf sama Allah, fokus apa segala macam, kuat semangat ibadahnya. Akhirnya bener umrah keduanya dia langsung jadi lebih semangat lagi. Tapi yang gitu. pertama dia menyelesaikan. Selesai semua, Dia anak-anak juga sendiri, selesai semua. Jalan sendiri. Terus juga dengan kondisi dia yang gak enak badan itu kan. Terus akhirnya pas sebelum umroh yang kedua itu dia demam kan tinggi. Terus sampai akhirnya kayak nyari obat di situ, antibiotik kan harus kena antibiotik. Sampai online sama dokter di sana ya dengan bahasa kita yang terbatas gitu karena kan akhirnya dikasih obat. Terus setelah minum obat enakan, padahal dikasih kemudahan sama Allah, sakitnya tuh nggak lama gitu karena dia kayaknya dari Jakarta tuh kan udah nggak enak tuh. Aku bilang waduh Bismillah deh, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Bener kakinya lemas terus kayak nggak enak, tapi alhamdulillah dia nyelesain gitu, nggak nangis, nggak pengen udahan, nggak minta istirahat. Jadi dia mengikuti semua aturan yang ada. Jadi kayak pada saat udah dibolehin duduk, waktunya sholat, waktunya minum air zam-zam, minum. Jadi sunahnya semua dijalanin gitu. Bahkan dia udah ikut dari jam 3 tahajud, nunggu sampai subuh, Mau dia nunggu sampai gitu, duha. karena umur 13 Dia ikut, tahun dia kan, semangat gitu. ngejalaninnya. Bahkan aku bilang, udah bang abis duha kalau mau istirahat, mau tidur aja. Enggak, aku mau jalan-jalan, mau ngeliat. Dia happy banget dan dia semangat banget di situ. Dia ngaji, terus dia cuma duduk doang mandangin Ka'bah. Terus dia happy, setoran hafalan Kamu ngaji sholat Al-Quran. depan Ka'bah kan waktu itu Iya. sempet ya? Kan setiap subuh kan pasti kan kalau ke situ. Sayang banget kalau enggak ya. Masya Allah Iya, jadi banget. ngeliat anak-anak happy, bahkan Zafi aja ketika Lari-lari. sa'i apa segala macam dia happy banget. Dia udah tahu nih kalau ada lampu hijau waktunya lari, dia lari gitu, dia lari pakai pakaian ihram kebuka-buka. Lucu banget, Gemes Masya banget. Allah, tabarakallah. Bawa-bawa gelas air zam-zam sambil lari-lari. Ya lo ngeliat, tadi kita kan khawatir ya, kita pikir aduh anak-anak bisa nggak ya umrohnya ya, Iya, makanya. kuat nggak ya, atau nanti kita susah nggak ya jagain merekanya. Ternyata enggak gitu, mereka jadi bagian dari kebahagiaan Nggak kita nangis. juga, nggak nangis, kuat, semangat. Masya Allah, Allah kasih banyak kebaikan dan kesempatan buat kita datang ke situ. mungkin setelah umroh the wishlistnya Kak Fairis dan keluarga apa Pengen haji tahun depan, amin. Pengennya Ya sih Allah, tahun amin, depan bisa amin, ya dikasih Allah. haji sama Allah ya gitu. Kita udah doa banget ya di situ, ya Allah pengen balik lagi dong ke pengen sini, banget. please tahun depan haji ya Allah, tolong ya Bisa Allah. haji, bisa nantinya aku sih bilang sama Allah pengennya bisa berkali-kali kembali ke sini mengajak anak-anakku gitu. Karena ada sebuah harapan nantinya dia bisa sekolah di sana juga kan. gitu Apalagi pas kan. kemarin sempat ngeliat-liat sekolah di situ ya. Bagus loh, bagus banget. Bagus, sambil bagus banget. iseng aja Iya. survei-survei sekolahan di sana. Lihat, Iya. jadi awalnya dia ngelihat pas abis sholat subuh itu, kita kan ziarah ke makam Rasulullah ya. Abis ziarah kita masuk lagi ke masjid. Pas kita masuk ke dalam masjid, kita ngeliat di situ anak-anak seumuran Zafi, seumuran Eja, seumuran dia, pada pakai gamis putih, sorban merah, semua ngelingkar bikin kajian mereka ngafalin Quran. Aku bilang, aku aja ngeliat merinding ya. Terus pas ngeliat juga, ya Allah tuh lihat tuh bang, abang kalau di sini bisa ngafalinnya di sini bareng-bareng gitu kan. Oh dia juga kayak ngerasa happy banget gitu, pengen deh gitu kan. Terus kita ngeliat sekolah di sana bagus apa segala macam. Terus ngeliat anak-anak seumuran dia yang kayak well educated banget, adab akhlaknya kayak masya Allah. Dia sempat bilang kayaknya pengen sekolah di sini deh Dad, gitu. Iya dia ngomong terus kayak mulai dari yang enggak panas gini Awalnya gini, gitu. gitu anak Enggak, kecil panas kan. banget. Nanti berarti panas terus begini dong gitu kan. Terus akhirnya pas mulai ngeliat terus dikasih tahu sama salah satu mahasiswa yang ada di sana bahwa di situ tuh fasilitasnya masya Allah bagus gitu. Terus akhirnya dia mulai tuh ngomong kayaknya Mami, Dedi aku mau sih di sini gitu. Ya sebuah mimpi ya gitu, dan kita sebagai orang tua insya Allah diberikan rezeki yang melimpah sama Allah bisa mewujudkan keinginan anak-anak kita gitu.